Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah Sosiologi Gender. Untuk kali ini sebelumnya akan kami jabarkan, yaitu Sosiologi Gender itu apa sih? Mata kuliah ini tentang apa? Mata kuliah ini tentang membahas definisi, konsep, landasan teoritis, dan perspektif feminis tentang gender, serta implikasinya dari perbedaan gender oleh beberapa ahli, kemudian menjelaskan landasan yuridis kesadaran gender, serta beberapa penelitian perspektif gender dengan menggunakan kerangka kerja analisis gender. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang sosiologi gender, yaitu gender dan pembangunan. Tujuannya yaitu tujuan pembelajaran dari sosiologi gender ini yang pertama, konsep gender dan jenis kelamin dan implementasi ketidaksetaraan gender. Yang kedua yaitu perbedaan gender melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan, serta landasan teoritis sosiologis pemahaman gender. Jadi tujuannya seperti itu. Untuk gender dan pembangunan sendiri, itu merupakan kesenjangan di berbagai bidang pembangunan, misalnya dilihat dari masih rendahnya peluang yang dimiliki oleh perempuan untuk bekerja dan berusaha, terutama di sektor formal. Yang kedua, rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja, serta pembagian kerja yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan telah terlibat dalam pekerjaan produksi, namun kerja perempuan itu lebih di dalam rumah, tetap dianggap sebagai tanggung jawab perempuan. Jadi contohnya seperti ini, perempuan itu dianggap sebagai apa ya, bekerja di rumah itu kewajiban. Padahal untuk kesetaraan gender sendiri, laki-laki dan perempuan itu sama. Kadang-kadang kita punya pemikiran sebagai perempuan itu kalau tidak melakukan kegiatan dalam rumah tangga, misalkan tidak mencuci pakaian atau misalkan tidak memasak atau tidak melayani anak dengan baik, itu akan merasa kurang atau merasa bersalah. Lain lagi kalau seorang laki-laki itu kalau tidak melakukan kegiatan menyapu di rumah atau tidak memasak, itu tidak merasa bersalah. Jadi bukan kewajibannya. Padahal kalau misalkan kita samakan, itu kegiatan yang dilakukan di dalam pekerjaan di dalam rumah lah, istilahnya seperti itu harus sama. Jadi itulah yang disebut dengan kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu tidak, kalau dalam pemikiran orang-orang itu, kalau kesetaraan gender itu menganggap bahwa laki-laki dan perempuan, kelamin istilahnya, tapi bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan kesetaraan gender itu lebih kepada apa? Hak-hak perempuan itu yang mana? Hak-hak laki-laki itu yang mana? Apakah hak perempuan itu bisa, kalau misalkan misalkan dalam hal kerja di sektor formal misalkan, itu apakah perempuan itu boleh? Boleh. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya kesenjangan, yang mana itu untuk laki-laki, yang mana itu perempuan dalam hal misalkan bidang pendidikan, bidang sektor kerja dan sebagainya, itu tidak ada. Itu semua sama di situ. Lanjutkan.
pendekatan kesejahteraan. Ada 3 asumsi pendekatan kesejahteraan. Yang pertama, perempuan dianggap lebih sebagai penerima pasif daripada sebagai subjek pembangunan. Yang kedua, peran pengasuhan merupakan peran yang paling penting bagi perempuan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengasuh anak adalah peran perempuan yang paling efektif dalam semua aspek pembangunan ekonomi. Nah, ini ada 3 pendekatan kesejahteraan. Itu untuk pendekatan keadilan. Pendekatan ini menyadari bahwa perempuan adalah peserta aktif dalam proses pembangunan. Sebab melalui peran reproduktif dan produktif, perempuan memberi sumbangan yang penting, meskipun sumbangan tersebut seringkali tidak diakui bagi pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk pendekatan keadilan, yaitu asumsi pokok pendekatan ini adalah strategi-strategi ekonomi seringkali berdampak negatif pada kaum perempuan, sehingga kaum perempuan harus dilibatkan dalam proses pembangunan dengan meningkatkan akses dan kesempatan kerja, sehingga pendekatan ini menyadari akan kebutuhan praktis gender, terutama dalam memperoleh pekerjaan. Nah, kalau misalkan pendekatan keadilan ini kita contohkan saja ya, misalkan ini pendekatan adalah strategi ekonomi yang seringkali berdampak negatif pada kaum perempuan. Nah, ini kalau kita anggap sebagai pekerjaan, itu kadang-kadang untuk pekerjaan itu perempuan itu dianggap kurang, intinya seperti itu. Padahal kita tahu ya, untuk pendidikan pun dalam bidang pendidikan, laki-laki dan perempuan itu sekarang itu sama. Misalkan di sekolah SMK. SMK itu kalau masa lampau atau zaman dulu itu SMK itu dianggap sebagai sekolah untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki atau semua sekolah kejuruan untuk laki-laki. Tetapi perkembangan selanjutnya untuk dalam bidang pendidikan, itu SMK sekarang perempuan pun bisa sekolah di SMK. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan setelah lulus dari SMK itu akan mendapatkan pekerjaan. Kalau kita lihat berarti kan sama-sama di SMK laki-laki dan perempuan, berarti peluang untuk dalam bidang bekerja itu kan sama peluangnya di situ. Ini ada pendekatan anti kemiskinan. Nanti kita bisa baca lagi ya. Untuk pendekatan efisiensi kita lewati, pendekatan empowerment berlangsung sebagai akibat adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan awal women in development seperti pendekatan keadilan karena dianggap dikooptasikan terhadap pendekatan anti kemiskinan dan efisiensi. Nanti kita baca lagi. Oke. Bentuk-bentuk ketidakadilan, misalkan marginalisasi atau pemiskinan. Suatu proses penyisian yang mengakibatkan kemiskinan bagi perempuan atau laki-laki. Bentuknya macam-macam, silakan dibaca. Terus, oke. Ajaran khusus untuk perempuan dalam Serat Centini ini lebih kepada cerita ya. Ada apa namanya? Serat Centini, rancangan ini tolong nanti dibaca lagi ya, teman-teman. Oke, ini violence atau kekerasan terhadap perempuan yang terakhir, skala bentuk kekerasan yang akibatnya berupa kerusakan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan termasuk ancaman dari perbuatan semacam itu seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang. Oke. Kalau masalah ini itu untuk saat ini sangat digencar-gencarkan terhadap apa? Terhadap kekerasan terhadap perempuan. Sampai-sampai adanya pengaruh samaan gender dan sebagainya, itu untuk apa? Untuk bagaimana seorang perempuan ini, gender perempuan ini jangan sampai menjadi yang kebanyakan merupakan sebagai korban pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan. Ini jangan sampai. Walaupun ada juga kekerasan terhadap laki-laki dan sebagainya, itu ada. Jadi seperti itu.
ini sangat penting sekali terhadap kekerasan terhadap perempuan ini, perlu ada penanganan khusus oleh pemerintah dan istilahnya pihak-pihak yang memang peduli terhadap kekerasan terhadap perempuan, yang terutama korbannya adalah para perempuan di sini. Ini kekerasan dalam rumah tangga. Dari sini silakan Anda baca lagi untuk PowerPoint-nya dan kita akan mendiskusikan apa-apa yang perlu didiskusikan dalam PowerPoint ini. Kalau belum jelas dan sebagainya, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, silakan nanti ditulis saja ya. Ditulis saja apa yang ingin ditanyakan dan sebagainya. Atau misalkan kalau kita perlu untuk diskusi lagi, minggu depan kita diskusikan lagi tentang kekerasan terhadap perempuan. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk mata kuliah hari ini, yang mana tentang gender dan pembangunan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.